Shalom saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di live streaming Task Force Doa dan Konseling yang dipersembahkan oleh Majelis Pendidikan Kristen dan Badan Digital Ministry. Pembicara kita pada malam hari ini adalah Pendeta Kaston Sinaga. Beliau adalah seorang hamba Tuhan dan sekaligus anggota bidang 4 MPKW Jabodesita. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami. Sangat senang dapat berbincang dengan Bapak malam hari ini, khususnya mengenai peran Bapak sebagai hamba Tuhan di sekolah Kristen. Semoga perbincangan ini dapat memberikan inspirasi dan berkat bagi banyak orang. Tapi sebelum kita memulai lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan dan kasih-Mu yang tak pernah berubah di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kembali kami menyelenggarakan live streaming Task Force Doa dan Konseling Tuhan. Biarlah pembicaraan ini, waktu-waktu ke depan, pelayanan ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah kami untuk menuntun setiap pembicaraan Tuhan yang pimpin supaya menjadi berkat, berikan hikmat Tuhan kepada Pendeta Kaston yang akan memberikan sharing supaya bisa menjadi berkat untuk semua pendengar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke Bapak, silakan bisa untuk dimulai Bapak berbagi sedikit tentang perjalanan Bapak di dalam melayani di dunia pendidikan Kristen. Waktu saya persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai tentu saja rohaniwan di Gereja Kristen Kalam Kudus, juga Sekolah Kristen Kalam Kudus, dan sampai saat ini masih menjadi bagian daripada anggota MPKW Jabodesiten di bidang 4. Tadi MC kita juga sudah sampaikan. Baik, Bapak Ibu, saya bersyukur untuk kesempatan mau membagikan sedikit pengalaman berkenaan dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, yang lebih menekankan bagaimana penginjilan harus terjadi. Ya, saya berasal dari keluarga Kristen tentu saja. Saya lahir di Pulau Samosir, tepatnya satu daerah di tepian Danau Toba, namanya Hatoguan, Kecamatan Palipi. Saya dibesarkan di dalam keluarga Kristen yang sangat-sangat taat karena orang tua saya adalah seorang hamba Tuhan. Akan tetapi di dalam perjalanan hidup begitu ya, sebagai dari keluarga Kristen dan hamba Tuhan, saya masih seorang yang pada umumnya mungkin mencari jati diri. Akhirnya ketika saya sudah tamat SLTA, saya merantau sendiri, menempuh jalan sendiri, dan boleh dikatakan setelah saya merantau lebih kurang 4 tahun, jarang ke gereja. Ada begitu banyak tempat dan juga perusahaan yang saya bekerja. Pertama-tama saya ingat saya masih sempat di Inalum, Indonesia Asahan Aluminium, dan terus pindah-pindah sampai ke Riau, dan pada akhirnya saya pernah sebagai karyawan di PT Pulau Sambu, berpusat di Jakarta Utara sana begitu ya. Itulah terakhir pada waktu saya sebagai karyawan di situ, disitulah saya mendapat satu kegelisahan setelah lama menjadi orang Kristen tapi jauh daripada Tuhan, beribadah tidak beribadah. Kemudian saya mencoba, ternyata di perusahaan kami waktu itu PT Pulau Sambo, saya bekerja di salah satu bagian PT Sambu Somel. Kami memulai mengadakan persekutuan oikumene dari berbagai gereja, karena di tempat itu belum ada gereja. Tepatnya kami berada di Indragiri Hilir,
yang berkota Tembilahan, begitu ya. Nah, setelah kami mengadakan persekutuan, saya aktif sebagai jemaat biasa, begitu ya. Nah, tapi di dalam proses itu saya seringkali diberikan kepercayaan untuk aktif, entah itu sebagai penyambut lah, ada kegiatan MC, kegiatan ibadah selalu diaktifkan. Dan saya berkata, saya tidak mau. Saya cukuplah jemaat biasa, jemaat baik-baik seperti itu ya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam ketika saya sering diaktifkan, dijadwalkan, saya mogoklah, saya enggak mau ke gereja, begitu ya. Nah, pada saat itulah saya boleh dikatakan ditampar oleh Tuhan, saya mengalami satu penyakit yang mengerikan, kata orang di situ saya sudah harus mati, begitu ya. Ya, orang mengatakan mati, saya sekitar berusia 25 tahun, pastilah takut. Tahu juga masih muda, kok masih muda mati, begitu ya. Saya takut sekali, dan akhirnya di dalam penyakit saya yang parah menurut orang pada waktu itu, karena muntah darah, keluar darah terus, tidak henti-hentinya, begitu ya. Saya berdoa, Tuhan, masa saya harus mati? Saya mau Tuhan menjadi hamba-Mu, saya mau melayani apapun. Saya akan ke gereja, saya mau melayani. Dalam doa saya seperti itu, saya juga merasa ragu apa Tuhan dengar doa saya. Dan pada akhirnya, kalau Tuhan mendengarkan doa saya dan saya menjadi hamba Tuhan, saya mau dengarkan Tuhan berbicara sesuai dengan Alkitab, begitu ya. Saya bukalah satu bagian firman Tuhan. Ini namanya anak-anak, saya buka satu bagian Alkitab, langsung saya buka, pas tengahnya saya melihat Mazmur 118 ayat 17. Saya tidak mau tahu, waktu itu saya udah 4 tahunan nggak pernah di gereja, saya baca, langsung tertulis, saya melihat Mazmur 118 ayat 17 dikatakan, aku tidak akan mati dan aku hidup, tetapi tetap hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Begitu saya baca itu, saya yakin saya sembuh. Saya tidak mati. Aku tidak mati, dikatakan sini benar, saya tidak mati. Disitulah saya menyerah dan saya mau kembali ke gereja, dan kemudian mulai bersaksi, mulai lebih aktif lagi, dipercayakan tugas apapun mau, dan selanjutnya mereka mengusulkan saya masuk sekolah teologi. Singkatnya, saya akhirnya landinglah dengan proses yang amat sangat panjang, di mana mau sekolah teologi. Saya mulailah sekolah teologi di Institut Injil Indonesia Batu Malang, dimulai pada tahun 1991. Seperti itu, Miss Bulan, apakah kira-kira memadai cerita sampai di sini? Keren sekali sih ya Pak, perjalanan Bapak dari yang awalnya seperti itu, terus terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, luar biasa. Kenapa Bapak mau menjadi hamba Tuhan yang penuh waktu gitu loh Pak? Apa sih yang benar-benar yang kuat dari dalam hati Bapak sehingga terdorong untuk mengambil keputusan? Kan biasa orang tuh, ini bukan keputusan yang mudah ya sebenarnya ya, menyerahkan diri sepenuhnya ke Tuhan. Apalagi jujur kalau saya secara pribadi tuh takut perkataan dan perbuatannya tuh tidak sesuai gitu loh Pak. Tapi kenapa Bapak bisa memilih dan mau untuk sepenuhnya kayak gini Pak? Ya, terima kasih. Betul, bukan hanya takut nanti jadi begini, jadi begitu, tapi yang pasti banyak orang jadi hamba Tuhan itu, lu mau makan apa? Dan sementara saya di perusahaan PT Pulau Sambu itu sudah menjadi seorang kepala bagian, sekaligus saya merangkap ketua serikat pekerja pada waktu itu. Intinya masalah keuangan itu no problem lah gitu ya, sebagai anak muda, sangat royal malah, tapi harus meninggalkan situasi itu dan ke sekolah teologi harus mencari sponsor, orang tua, bagaimana memenuhi kebutuhan, begitu ya.
Tapi memang panggilan itu sangat kuat dan tidak lagi berpikir akan mau makan apa. Di situ sudah mulai terbentuk cara berpikir dan tentu saja keyakinan saya bahwa Tuhan yang memanggil, bahasa kasarnya Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, serahkan diri kepada Tuhan. Seperti itu. Jadi nggak ada pikiran lain lagi untuk dimanapun Tuhan tempatkan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Kira-kira begitu, Miss Yuli. Oke, Bapak melayani di sekolah Kristen betul ya Pak? Iya. Kenapa Bapak pilih di sekolah itu Pak? Secara khusus sekolah Kristen gitu ya, nggak di tempat lain? Iya. Iya, ini salah satu pertanyaan yang sangat bagus sekali karena ketika saya menjadi hamba Tuhan, rohaniwan, saya juga satu beban saya adalah bagaimana penginjilan. Karena waktu saya di Riau, memang Tuhan taruh beban ketika melihat di sekeliling kami itu belum percaya Tuhan Yesus. Kenapa orang Kristen hanya sedikit di sini, udah dikumpulin dari berbagai dominasi, nggak sampai 50 begitu ya. Kalau Natal sih ada bisa 100 begitu ya, kita undang dari mana-mana. Tapi kok sedikit. Nah ketika saya bertanya begitu dalam hati, ya itulah tanggung jawab orang percaya. Mau nggak mau, mereka harus mendengarkan Injil supaya datang kepada Kristus seperti itu ya. Nah itulah menjadi salah satu, kalau begitu sekolah di mana? Nah Institut Injil Indonesia. Oke. Sampai di sana betul kita digojlok tentang penginjilan, bagaimana harus pentingnya saat ini penginjilan. Lalu muncul pertanyaan, pada saat saya ke sekolah teologi itu saya sudah berkeluarga. Dan teman-teman saya sampai saat ini alumni Institut Injil Indonesia begitu banyak misioneri, hampir di seluruh benua lah, di seluruh benua, bukan seluruh negara di dunia itu kan, apalagi Afrika. Nah saya sekarang penginjilan di mana udah berkeluarga. Dalam hal itu kami doakan di mana menjadi tempat penginjilan. Nah satu kali ada satu ceramah dan itu juga pegangan saya sampai saat ini, ke Bapak pimpinan dari MPK juga saya seringkan sampai saat ini dikatakan bidang penginjilan itu begitu banyak. Tapi dalam konteks penginjilan di Indonesia yang paling efektif adalah sekolah. Gitu ya, sekolah Kristen khususnya. Gitu ya. Itu langsung saya tinggal di perumahan Kosambi Baru. Sekitar 500 meter ada gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru dan juga ada sekolah Kristen Kalam Kudus. Dan ketika saya bergereja di situ, karena paling dekat ke rumah, seorang hamba Tuhan dari Kalam Kudus mengajak saya, nanti Pak Kaston kalau sudah tamat, kita di sini aja. Nah ini menjadi satu tambahan referensi, saya berdoa, Kalam Kudus punya sekolah. Sebelumnya sudah ada berkata bahwa sekolah adalah penginjilan yang paling efektif. Alasannya memang sekolah Kristen setiap hari bisa leluasa memberitakan firman, dan jiwa-jiwa dikirim. Kita tinggal bagaimana dengan segala proses program yang ada, firman disampaikan baik secara verbal dan tentu saja secara keberadaan institusi itu, guru-guru, karyawan dan lain sebagainya. Saya semakin diteguhkan dan begitu tamat, saya diingatkan begitu tamat Kalam Kudus, saya langsung sekolah, gereja welcome kepada saya dan saya masuk melalui gereja dan saya katakan beban saya penginjilan. Oh, kalau begitu sekolah. Begitu saya lulus 1998 2 Mei. Setelah itu ada beberapa masa kerusuhan lah waktu itu. Setelah saya lulus, saya memang langsung ke gereja Kristen Kalam Kudus dan diutus ke sekolah Kristen Kalam Kudus. Kira-kira begitu di sebulan. Oke, baik. Sebagai hamba Tuhan selama ini pasti ada suka dan dukanya dong Pak. Bapak boleh ceritakan apa yang menjadi suka dan duka menjadi hamba Tuhan selama ini? Benar, pastilah ada suka duka di mana-mana pun aspek atau bagian kehidupan itu ada suka duka. Tetapi
sebagai rohaniwan, saya diutus ke sekolah, mau tidak mau, saya sebagai guru agama dulu ya. Saya ditempatkan semua jenjang saya sempat waktu itu, baik di SD kelas 6-nya, terus SMP, SMA, begitu ya saya mengajar. Nah, begitu masuk dan kemudian walaupun saya tadi bertobat Tuhan akan memelihara, tapi kemudian pada kenyataannya yang pertama suka dukanya begitu ya, guru agama gajinya segini, tinggal di Jakarta, saya masih ingat, terus nggak sampai 500.000 begitu ya, saya masih ingat begitu ya. Keluarga sih ya puji Tuhan begitu ya, tapi saya juga ada hitung-hitungannya. Bagaimana ini Tuhan? Begitu. Itu salah satu ya. Yang kedua, begitu hamba Tuhan juga ketika sebagai hamba Tuhan, bapakmu kan hamba Tuhan, kayak anak saya itu, Pak, jangan jadi hamba Tuhan dong, kita jadi ikut terbeban dikit-dikit. Kalau kita salah ngomong, salah tingkah, kok gitu anak hamba Tuhan. Saya pernah kayak gitu juga, saya kepikir kasihan juga lihat anak saya. Saya katakan aja, saya jari bilang, Bapak saya yang hamba Tuhan, aku biasa saja, dan kau juga nggak usah terlalu terbebani. Jadilah kau sebagaimana kau manusia pada umumnya dan mau diajar tentu saja, dan kau bukan hamba Tuhan. Begitu ya. Itu bukan maksud saya, bukan nanti dia terpaksa harus jadi bukan dirinya begitu ya. Itu. Belum lagi sebagai hamba Tuhan juga saya juga sempat punya koneksi lah begitu. Ada tawaran, Pak Kaston, ada beberapa gereja, ada beberapa lembaga. Kalau di sini ada kendaraan, ada ini. Pikiran juga, iya kalau ada di sana enak juga. Hitung fasilitasnya, kau bisa gembala, ada pos di sana lagi berkembang. Ada beberapa saya lihat itu dulu saya diminta ke sini, saya tahu jemaat-jemaat bercerita. Itu wah membuat satu bagi saya pribadi terguncang juga antara kebutuhan sehari-hari, antara panggilan seperti itu ya. Tapi kembali saya teringat lagi, saya berdoa di mana saya pelayanan, yaitu di mana tempat penginjilan. Dan dikatakan penginjilan sekolah, saya udah di sini. Lalu mau apa lagi? Masa ditinggalkan? Saya menjadi hamba Tuhan adalah untuk mencari jiwa, penginjilan. Dan Tuhan sudah siapkan, udah bentuk, udah siapkan, dan sekarang sudah ada tempat, masa saya tinggal karena fasilitas dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan itu proses awal tahun pertama. Dan sampai sekarang saya sudah menjadi pendeta emeritus, artinya secara di organisasi saya sudah paripurna begitu ya. Dan bisa melewatinya. Dan sebagai hamba Tuhan di Kalam Kudus saya sudah tahu ada puluhan masuk keluar hamba Tuhan. Saya tetap di situ, terus masuk keluar. Sampai sekarang banyak yang saya kenal. Malah orang yang heran, kenapa Pak Kaston kok di sini terus begitu. Tapi pada akhirnya mereka apresiasi lah, ya kan, kesetiaan itu tidak mudah. Itu mungkin mesti ulang. Iya, tapi di balik duka-duka itu selalu ada sukacita yang Tuhan sediakan setiap harinya, betul ya Pak? Itu dia, ya luar biasa. Ya. Dari kesaksian ini, apa ya Bapak bisa sampaikan pesan-pesan untuk kita semua, terutama bagi kita yang melayani di MPK, di MPKW. Boleh ceritakan sedikit pesannya, Pak? Iya. Mungkin di sini ketika pertama-tama saya di MPKW ya, saya masih ingat dulu itu Pak David. kenalan begitu ya di satu event lah begitu ya. Dari Kalam Kudus ya, iya. Yang Bapak di mana? Masih Pak David itu ketua kita di MPK begitu ya, sebelum Pak Andi sekarang udah kenal begitu ya. Apa itu MPK? Majelis Pendidikan Kristen. Nah, pendidikan Kristen apa tujuannya? Ya, jadi dijelaskanlah waktu itu
Malah dikatakan kalau Bapak mau jadi ketua MPKW, katanya, oh jangan dulu kalau begitu. Mungkin peserta. Dan pada akhirnya masa itu saya menjadi salah satu lah jadi MPKW lah begitu ya, personel. Intinya adalah ketika diminta masuk menjadi bagian daripada aktivis di MPKW, bagi saya ini pendidikan Kristen. Dan saya yakin seluruh sekolah-sekolah Kristen memiliki visi misi yang lebih kurang lah, yang pada akhirnya anak-anak dimenangkan, anak-anak dididik dengan secara alkitabiah, anak-anak dibawa ke dalam kerajaan Allah. Yang saya yakin bahwa visi misi semua sekolah Kristen itu berdasarkan Alkitab. Kalau sudah berdasarkan Alkitab, udah sesuai dengan kehendak Tuhan lah. Yang muara seluruh kehendak Tuhan bagi gereja yang saya yakini adalah penginjilan. Nah kembali, ketika disebut ke sekolah Kristen, nah ini kesempatan, kenapa tidak begitu ya? Sekolah-sekolah Kristen harus disupport. Dan terlebih ketika saya dengar info banyak sekolah-sekolah Kristen mengalami pergumulan yang berat karena sebagai status swasta, entah itu masalah finansial, manajemen, SDM, dan pengelolaan segala macam. Itulah, iya, sedikit entah apa laporan dengan sukacita, saya masuk di situ. Ya tentu saja hanya peran-peran begitulah, mungkin kasih ide segala macam. Tapi beban saya sama, bagaimana sekolah Kristen itu tetap survive seperti itu. Kalau bukan orang Kristen yang mendukung, mensupport, lalu siapa lagi? Tentu saja sebagai wujud nyata amanat agung tadi, penginjilan. Berkali-kali kemudian Pak Handi datang mensurvei lebih detail. Dan sebenarnya betul sekolah Kristen boleh dikatakan di seluruh Indonesia ya 70% itu sangat-sangat berat masalahnya dan 30% malah hampir-hampir udah menuju gulung tikar gitu karena berat. Nah sekarang itulah ketika bicara tentang Majelis Pendidikan Kristen, kiranya saya melihat juga gebrakan yang terus semakin sistematik ya, dan terus terang semakin solid dan semakin nyata, semakin jelas arahnya begitu ya, gebrakannya semakin harus diakui karena saya juga dari udah berapa periode, udah masuk periode sekarang gitu ya. Saya mensyukuri hal ini dengan harapan doa sekolah-sekolah Kristen boleh survive, tidak ada yang gulung tikar. Dan saya sekali lagi kalimat awal-awal yang saya dengar itu, penginjilan yang efektif adalah sekolah Kristen. Kalau kita tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak saat ini penginjilan dan kebenaran ya, bukan kebetulan. Sekolah Kristen Tuhan percayakan di berbagai daerah, bukan saja menghasilkan siswa yang berprestasi, yang sangat-sangat bisa diandalkan, tetapi juga kelak menjadi murid Kristus yang bisa memperluas kerajaan Allah, sekolah Kristen. Nah, di setiap kesempatan saya juga selalu ingatkan, karena ketika saya menjadi guru di sini, bukan saja saya guru agama, saya juga pernah guru BK begitu ya. STH masih diakomodir sebagai guru BK, dan saya bergaul berteman dengan berbagai dari sekolah-sekolah negeri, swasta, guru-guru BK. Dan ketika bertemu dengan mereka, anak-anak yang memang sudah Kristen bersekolah di sana, begitu banyak yang tidak memperoleh pelajaran agama, apalagi pembinaan Kristen, begitu ya, sangat-sangat mengenaskan. Jangan-jangan sekolah itu menjadi menginjil, tapi anak-anak Kristen pun banyak yang hilang begitu ya, karena tidak mendapat menu
yang seharusnya dia dapatkan. Dan oleh karena itu, waktu itu saya tanya, bagaimana kalau ada guru agama diutus ke sekolah ini? Apakah kepala sekolahnya menerima? Mau, tapi gajinya kecil. Ketika berhadapan dengan gaji kecil, nggak sampai 100.000 katanya begitu ya, pasti nggak akan ada yang mau. Nah, bagaimana kalau ada orang atau lembaga atau gereja mengutus? Oh, sangat mau, welcome. Kepala sekolah pun sebenarnya mencari, tapi dananya nggak cukup. Lalu kalau ada yang mensubsidi guru agama diutus ke sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru agama Kristen, mereka sangat welcome. Nah, itu juga menjadi sedikit kampanye saya kalau ngobrol dengan gembala-gembala gereja, saya sebagai pendeta, gembala, saya ingatkan itu. Support, dukung. Kalau tidak bisa mengutus 1-2 orang, mungkin coba dilihat gereja lain, kolaborasi, kirim guru agama. Dan sebagai contoh kami juga gereja Kesekalan Kudus pernah juga, bukan gereja ya, sekolah Kristen Kalam Kudus Kosan Baru mensubsidi beberapa tahun guru-guru yang ada di Papua, memang begitu ya. Ini contohnya saya bilang. Tapi terutama gereja-gereja, maksud saya gereja-gereja yang tidak memiliki sekolah. Kalau Kalam Kudus sudah pasti punya sekolah, fokusnya gue dari situ, tanpa mengabaikan tentu saja kalau ada kesempatan bisa juga support yang lain. Nah, banyak gereja yang berduit, yang diberkati Tuhan, yang kiranya gereja-gereja itu juga bisa mengutus atau mensubsidi 1-2 orang guru kirim ke sekolah-sekolah negeri yang tidak ada guru agamanya, dengan bukan saja mengajar pelajaran agama, tapi dia bisa membuat program pembinaan kerohanian, entah itu renungan, entah itu ibadah-ibadah setiap minggu, entah itu retret begitu ya, untuk paling tidak anak-anak Kristen yang ada di sana tidak hilang, dan kiranya melalui kehidupan mereka terus dimotivasi, didorong untuk aktif mulai sekarang menginjili, seperti itu ya. Nah, selain kerohaniannya dibangun, mereka terus dilatih menginjili dengan tentu saja kehidupan mereka, karakter mereka yang berubah, orang akan melihat, oh mereka ini berbeda. Intinya harapannya kalau anak-anak Tuhan yang sudah ada di sana menjadi kesaksian, pasti banyak orang, ikutin aja dia, kayaknya berbeda, seperti itu ya. Dan jangan menjadi sebaliknya, karena nggak ada pembinanya, nggak ada guru agamanya, mereka mau aja supaya dapat nilai, ya udahlah ini, dan nggak ada dibina rohani. Bukannya imannya diteguhkan, dia lama-lama tidak berperan dan kemudian bisa hilang. Jadi kampanye saya di akhir yang kayak gini nih, karena saya sudah lama di sekolah dan saya berharap berbicara, ngomong kepada rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya gembala, tolong perhatikan sekolah, mereka tidak punya guru agama. Kalau kita sebagai gereja yang masih misioner, masih gereja yang sehat, harus misioner. Kalau bermisioner, kita harus bertanya, kita penginjilan kemana? Saya usulkan sekolah yang kekurangan guru agama, utus hamba Tuhan di sana. Seperti itu Miss Yulan, yang menjadi pesan saya juga kepada teman-teman baik MPK, MPKW, ingatkan kita itu kan dari berbagai denominasi. Coba tanya, kita penginjilannya kemana sih? Ada banyak, ya bukan banyak, ada beberapa gereja yang saya tahu punya duit, mereka penginjilan, mission trip ke daerah-daerah, yang nggak salah juga, tapi bagi saya nggak efektif. Dia mission trip naik pesawat, bisa biaya yang cukup banyak lah seperti itu. Lalu ketika kita datang, kebetulan saya juga pernah kayak gitu, diajak, kita disambut begitu meriah, tuan rumah malah capek-capek menyambut kita di sana, kemudian dokumennya begitu banyak, keren-keren. Tapi karena mereka udah capek tuan rumah menyambut kita, apa yang mau kita sampaikan ya formalitis aja, nggak salah, tapi terus terang aku bilang tidak efektif. Kalau mau efektif, mari kita garap sekolah. Itu misi.
Baik, terima kasih banyak Pak Kaston buat cerita hidup yang luar biasa, juga setiap pesan-pesan yang disampaikan ini menjadi tertanam di hati setiap kita yang mendengar dan jadi pedoman untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak lebih lagi di dalam melayani di ladangnya Tuhan, keluarga juga, perjalanan hidup Bapak ke depan. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Miss Yulan. Kami Terima mohon kasih kesediaannya rekan-rekan di Bapak MPK. untuk menutup di dalam doa akhir dari acara live streaming kita pada malam hari ini. Silakan Bapak. Oke, baik. Ya Tuhan, terpujilah Engkau yang sudah memanggil, memilih, menyelamatkan kami, dan sekaligus menetapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Kami percaya itu bukan kebetulan. Setiap bidang yang Tuhan percayakan kepada kami adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjangkau dan bahkan memberkati banyak orang, banyak lembaga. Secara khusus kami bersyukur dengan keberadaan MPKW dan seluruh jajarannya di MPKW Indonesia yang ada di Indonesia ini. Kami bersyukur Tuhan, kami melihat ada begitu banyak umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang terus giat di dalam membangun keberadaan sekolah Kristen yang ada di Indonesia. Yang kiranya sekolah-sekolah Kristen di Indonesia boleh terus survive, terus berperan, terus mampu mengaktualisasikan visi misi yang kami percaya dari awal Tuhan taruh kepada pendiri yang memulai setiap sekolah-sekolah Kristen yang ada. Biarlah ya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang ada di MPK, di MPKW terus perlengkapi, berikan sukacita, damai sejahtera, terlebih hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Karena sesungguhnya kami tidak tahu banyak hal, mengambil langkah sikap, tapi kami percaya sejauh ini kami ada di dalam tuntunan pimpinan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, segala upaya, segala program yang sudah dicanangkan, Engkau menyertai kami. Dan penyertaan Tuhanlah yang memungkinkan semuanya itu boleh berhasil. Kalau tanpa Tuhan kami tahu kami gagal dan segala upaya usaha sia-sia belaka. Sekali lagi kami percaya, kami yakin Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan meneruskan pekerjaan ini. Dan biarlah setiap kami izinkan melihat tangan Tuhan yang terus berkarya. Dan kami melihat ada banyak orang diteguhkan, ada banyak lembaga-lembaga, sekolah-sekolah Kristen kemuliaan bangkit, maju, sesuai dan di dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, kami percaya MPK dan MPKW yang ada di Indonesia, semuanya Tuhan pakai menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan demi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demikian kami berdoa, sungguh percaya kepada Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kaston yang sudah menguatkan dan menginspirasi kita semua pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak lebih luar biasa lagi. Tuhan pakai Bapak dimanapun Bapak berada. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pendengar dan saudara-saudara yang sudah bergabung di live streaming malam hari ini. Kiranya kesaksian Pak Kaston yang sudah kita dengarkan bersama-sama menjadi kekuatan yang baru dalam perjalanan iman kita. Jangan lupa untuk terus menjadi terang dimanapun kita berada. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Ya.